Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan hambanya, manusia pada khususnya. Allah pun juga mengiringkan tabiat buruk kepada manusia. Beberapa tabiat buruk yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran seperti jahulan zaluma atau zaluman jahula, suka menganiaya, dan ketidaktahuan terhadap ilmu agama. Demikian pula Allah menyatakan innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Jiwa manusia menyeru kepada keburukan kecuali jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk yang dirahmatinya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tabiat buruk yang pasti ada pada diri manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Nabi Adam pasti melakukan banyak kesalahan. Rasulullah tidak mengatakan khata'un, tapi Rasulullah mengatakan khata, yang artinya adalah sering berbuat salah dan berdosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan setiap manusia tidak mungkin menghindari tabiat yang buruk ini. Bahkan ini merupakan sunnatullah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu kala. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Walladzi nafsi biyadih law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibun summa yastaghfirunallaha fayaghfiru lahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, andaikan kalian semua tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan binasakan kalian semua, dan Allah akan mendatangkan kaum yang baru, lalu mereka berbuat dosa, kemudian mereka bertaubat, kemudian Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka termasuk tabiat manusia adalah berbuat dosa, dan itu merupakan hal yang wajar. Namun demikian, Nabi kita mengatakan wa khairul khatta'ina tawwabun, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka kita tidak menjadi sebaik-baik manusia, bahkan kita menjadi orang-orang termasuk makhluk Allah yang lebih hina daripada binatang ternak. Inhum ilakal an'am balhum adhal. Tiada mereka kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih jauh, yaitu penyimpangannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa setiap perbuatan dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka akibatnya adalah murkanya Allah.
Dan kalau Allah murka, maka Allah tidak segan untuk mengadab, menghukum hambanya di dalam neraka jahim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa berdosa kepada Allah dan durhaka kepada Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Dalam ayat yang lain, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu naran. Barang siapa yang berbuat dosa kepada Allah dan durhaka kepada Rasulnya, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Oleh karena itu kaum muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan dosa ini tabiat kita semua, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan meskipun orang itu berdosa tapi bisa menjadi manusia terbaik dengan cara taubat, maka inilah yang dikatakan oleh para ulama, agar dosa kita dihapus oleh Allah, agar kita meskipun kadang berdosa lalu kemudian kita tetap menjadi manusia terbaik, tiada jalan kecuali kita segera taubat dari apa yang kita lakukan berupa dosa. Sehingga apa? Sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada para hambaku yang telah melakukan dosa-dosa besar, termasuk diantaranya kesyirikan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka, jangan sekali-kali putus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah pasti mengampuni dosa-dosa mereka semuanya tanpa kecuali. Apabila taubat, maka dosa kita pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikatakan taubat kecuali taubat itu adalah taubatan nasuha. Taubat yang terpenuhi 3 syarat minimal. Yang pertama, berhenti berbuat dosa karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena denda, bukan karena ditangkap aparat dan seterusnya, tapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama untuk diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu syarat yang kedua, menyesali perbuatan dosanya, dan termasuk tanda-tanda menyesali perbuatannya, dia tidak akan sebutkan, dia tidak akan ceritakan keburukan-keburukan yang pernah terjadi pada dirinya. Dia tidak akan ceritakan, dia tidak akan buka aibnya kepada orang lain, kecuali ketika ada hajat, kebutuhan dan maslahat yang lebih besar ketika disebutkannya. Lalu yang ketiga, dia berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosanya, dan dia bukan berjanji kepada manusia, berjanji hanya kepada Allah, tidak akan mengulangi dosanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikatakan oleh Allah dengan kalimat istighfar. Maka istighfar itu adalah minta ampun dengan lisan yang berkonsekuensi taubat nasuha. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Wahai kaumku, beristighfarlah dengan lisan kepada Tuhanmu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma tubu ilaihi." Lalu bertaubatlah benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara selain taubat. Perkara-perkara ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Diiringi dengan taubatan nasuha, ada pula perkara-perkara yang bisa dengan izin Allah menghapus dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar mutlak harus taubat, tapi dengan kemurahan Allah ada perkara-perkara, amalan-amalan yang suatu ketika Allah mengizinkan dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Salat 5 waktu, salat Jumat, puasa Ramadan, itu bisa menghapus dosa antara satu amalan dengan amalan yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu, artinya antara satu salat dengan satu salat berikutnya
dan terus demikian 5 waktu sehari semalam. Kemudian sholat Jumat yang satu dengan sholat Jumat berikutnya, puasa Ramadan yang satu dengan puasa Ramadan yang berikutnya, itu dapat menghapus dosa-dosa antara keduanya. Tetapi jika dosa-dosa besar dijauhi, maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sempurnakanlah amalan-amalan wajib kita, amalan fardu kita, dan lengkapi dengan perkara-perkara sunnah. Karena kadang-kadang amalan wajib kita ada kekurangan, ditutupi, disempurnakan dengan perkara-perkara sunnah, sehingga dengan takdir Allah, amal-amal kita yang wajib tadi bisa menghapus dosa-dosa kita antara satu amal dengan amalan yang lain. Yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-masaib, berbagai macam musibah, baik yang paling kecil maupun yang paling besar, dengan izin Allah bisa menghapus dosa kita, tapi dengan syarat ketika kita sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukah yashtaquha al-mu'minu illa kaffarallahu biha khatayahu." Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang beriman, ini syaratnya beriman, tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman hal ini. Kalau ada orang yang beriman tertimpa musibah apapun, baik rasa sakit yang sangat sedikit, rasa lelah, gelisah, sedih, gangguan apapun, rasa takut, sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duri yang menancap di kakinya, maka dengan hal-hal itu kata Nabi SAW, pasti Allah akan menghapus dengan musibah-musibah tadi, yaitu kesalahan-kesalahannya. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman memiliki dua kewajiban ketika hidup di dunia ini. Yang pertama adalah berakhlak kepada Allah yang baik, termasuk diantaranya adalah menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang kedua, berakhlakul karimah dengan sesama hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena ada yang kita butuhkan dari manusia, ada yang kita butuhkan dari makhluk-makhluk sesama kita. Apa itu? Doa mereka. Karena doa mereka dengan izin Allah bisa menghapus dosa kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan sebuah contoh betapa doanya orang yang hidup itu akan bermanfaat untuk orang yang mati, dan nanti hari kiamat bisa saja Allah mengampuni dosa kita sebab doanya orang-orang yang masih hidup. Rasulullah memberikan contoh dalam sebuah hadis, "Ma min muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi." Muttafaqun alaih. Kalau ada orang Islam meninggal dunia, lalu ada 40 orang muslim yang mentauhidkan Allah, menyolati jenazahnya, mendoakan kebaikan ampunan untuknya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka orang-orang yang ahli tauhid ini untuk memberikan pertolongan buat si mayat ini nanti pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan masih banyak lagi, paling tidak satu lagi yang disebutkan oleh para ulama, yaitu sakaratul maut. Sakaratul maut ini adalah rasa sakit yang luar biasa yang akan dirasakan oleh setiap orang yang menjelang mendapatkan ajalnya. Sakit yang sangat luar biasa digambarkan oleh para sahabat Nabi. Lebih pedih daripada sayatan gunting, lebih pedih daripada tebasan pedang. Tapi subhanallah, meskipun itu adalah rasa sakit yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, tapi lebih ringan daripada sakaratul maut yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Dan itulah yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita Muhammad SAW menjelang
kematiannya dia sempat merasakan sakaratul maut, dan dia sempat merasakan pedihnya sakaratul maut, sampai-sampai beliau memasukkan kedua tangannya ke bejana yang berisi air, lalu dia usapkan tangannya yang basah ke wajahnya sambil mengatakan la ilaha illallah innalil mauti sakaratun. Kata beliau menjelang meninggal dunia, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya pada kematian itu pasti ada sakratul mautnya. Lalu kenapa orang beriman sekalipun dia merasakan sakratul maut? Maka dikatakan oleh segenap para ulama, ya, orang beriman pun merasakan sakratul maut, tapi manfaatnya justru luar biasa. Kalau tidak menghapus dosanya, maka akan meninggikan derajatnya di surga kelak. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan tentang sakaratul maut yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bal hiyalil mu'min imma ziyadatun fi hasanatihi wa imma takfirun li sayyiatihi. Kata beliau, sesungguhnya sakaratul maut bagi orang yang beriman adalah tambahan kebaikan-kebaikannya. Kalau tidak tambahan kebaikan, maka itu bisa menghapus dosa-dosanya. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taubat dari segala dosa, dan kemudian kita beraktivitas kebaikan-kebaikan, amal saleh, maka Allah menghapus dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.